Jadi ngomong nggak perlu. Ingat ya, karena ini magang, kita Iya, Pak. masih proses. Jadi kurang dikit, nggak sempurna, biasa. Siap, Yang Pak. penting adalah Anda berkeinginan untuk magang ini, 20 SKS ini, wah, Anda dapat nilai bagus. Iya, Pak. Satu. Nah, yang lebih penting, ini latihan apa namanya disiplin, Bang. Iya, untuk Artinya nanti begini. kerja ya, Pak. Artinya begini. Kalau Anda sudah biasa ngerekapnya tiap hari, akhir minggu itu lebih enteng. Akhir bulan juga lebih enteng lagi. Kenapa? Karena kalau harian, Anda masih ingat. Bahkan kalau Anda masih ada laptop atau handphone, sambil jalan mengerjainnya, ditulis saya langsung ngerjain. Udah taruh, terus ngerjain apa lagi? Ditulis, terus ngerjain. Modelnya kayak gitu. Jadi semakin cepat kita mencatat, semakin enteng nanti. Contoh ya, kalau Anda melakukannya di akhir, Anda melakukan di akhir hari, hey, Ayu apa kabar? Ya, Ayu, halo Ayu. Malam Pak, maaf baru join. Nggak apa-apa, udah ada Mbak Desri Di juga. stasiun nih Pak. Nggak apa-apa, oke. Ini kita sudah rekam ya, jadi kita sambil ngobrol aja. Ya. Tadi saya bilang kalau bikin laporan itu kalau mau yang ideal, Anda ngerjakan saya tulis dulu. Habis itu pindah ngerjakan apa, tulis lagi. Kenapa? Kalau Anda melakukannya di akhir hari, itu masih ada proses nginget-nginget. Ngapain ya saya tadi ya? Nulis surat, berapa ya suratnya tadi ya? Itu ada kemungkinan error. Tapi kalau Anda nulis surat, nah, terus suruh ngerjain apa, ya, tulis dikit-dikit. Akhir hari menjadi lebih mudah. Kalau itu udah kita biasakan. Akhir minggu nggak kelimpungan lagi. Paling kita tinggal, yang paling gampang ya kalau akhir minggu. Kalau Anda sudah punya total menitnya, ya, Anda total aja. Menit itu kan numerik. Bawah ini tinggal sum sama dengan sum dari blok jumlahnya berapa? Dapat Anda menit. Anda bagi 60 dapat jam. Nah, gitulah. Itu harian. Bagaimana kalau mingguan ngisinya? Lebih banyak lupanya. Itu. Oke, itu bab laporan ya. Jadi laporan insya Allah lebih fleksibel untuk saya. Agak Baik, banyak yang Pak. saya minta. Kenapa agak banyak yang saya minta? Saya cuma menjaga jangan sampai pada waktu nanti ditentukan laporan formatnya kayak gini, Anda kelimpungan karena datanya kurang. Lebih baik dari sekarang Anda sudah punya data data awalnya itu sudah tanda petik komplit. Gitu. Oke, itu bab laporan. Ya. Kalau nggak sempat foto, nggak apa-apa. Nanti foto dikumpulin sendiri, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau bisa foto, lebih baik. Ya. Cara fotonya kayak kemarin ya, jangan kayak orang kayak orang selfie gitu lah, atau orang formal berdiri jejer-jejer itu jangan. Kelihatan kerja atau ruang kerja. Ya. Atau lingkungan kerja. Itu bagus. Oke? Itu bab tentang laporan. Nah, ada yang lebih penting yang mungkin saya lupa. Fungsi pembimbing itu sebenarnya adalah kalau Anda punya problem di pekerjaan, Anda bisa konsul dengan saya. Karena suka atau tidak suka, selain saya dosen, saya juga praktisi. Artinya saya juga bekerja. Saya juga punya kantor. Saya juga punya karir. Dan yang lebih penting, saya punya pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai karyawan, manajer maupun direksi. Begitu. Sehingga kalau Anda tanya saya
insya Allah bisa memberi pandangan Anda dari sudut atasan Anda. Ya, lebih mudah untuk saya. Kalau dari sudut sebagai sesama karyawan, fair aja ya, agak lupa saya jadi karyawan. Begitu ya. Jadi fungsi saya itu membimbing itu adalah tiap hari kalau ada punya problem, Anda bisa tanya ke saya. Saya bisa ngasih petunjuk praktisnya, atau saya bisa kasih gambaran umum. Begini loh gambarannya. Ya. Satu yang menarik. Saya akan cerita tentang keunggulan dari para alumni Harvard University. Mereka selalu bilang, helicopter view. What do you mean by helicopter view? Helicopter view, the Harvard way. Apa yang dimaksud helicopter view? Begini, di depan Anda, umpamanya ya, ada meja. Oke, Anda cuma lihat meja itu berantakan atau gimana, atau posisinya tertentu. Oke, nah helicopter view itu adalah naik lagi pandangannya ke atas. Meja itu ada di mana? Oh, ada di satu ruangan. Ruangannya kayak gini. Naik lagi. Oh, dia ada di satu bangunan. Bangunannya kayak gini. Naik lagi. Oh, dia ada di satu lingkungan. Naik lagi. Oh, dia ada di satu kecamatan, di satu provinsi, di satu negara. Anda akan melihat secara lebih jelas karena Anda ada di atas. Itu yang dimaksud dengan helicopter view. Contoh paling gampang itu adalah kalau Anda lihat pertandingan bola. Yang tahu lapangan itu pemain atau penonton? Penonton lebih pintar. Penonton lebih pintar. Kenapa penonton lebih pintar? Ayo. Karena dia pandangannya udah luas gitu. Lihat ke lapangan. Cocok. Penonton itu memakai helikopter view. Jadi tahu dengan pasti. Kenapa lu nggak oper ke sebelah kiri? Di sebelah kiri itu ada si Alvin. Kenapa nggak oper dulu ke belakang, kayu, nanti baru ini ke Desri di depan. Dia nggak bisa lihat pemain. Karena apa? Pandangannya datar. Pandangannya flat. Nggak kelihatan kalau kejauhan. Yang pintar siapa? Penonton. Ya. Setelah penonton, pelatih. Sehingga pelatih bisa bilang, oh karena saya lihat dari jauh, begini-begini. Dia bisa ngatur strateginya. Tapi kalau pelatih suruh main sendiri, belum tentu bisa. Paham ya di situ ya? Iya, Pak, paham. Itu maksud dari helicopter view. Sehingga kalau Anda konsul dengan saya, bisa jadi saya akan ngajak Anda untuk melihat helicopter view-nya. Kenapa? Saat ini benar Anda itu sebagai magang atau karyawan yang levelnya ada di bawah. Nah, saya mau ngajak Anda mempersiapkan diri. Kalau nanti naik supervisor, manager, general manager, Anda sudah tahu bagaimana memandang satu persoalan. Kurang lebih seperti itu. Dan satu lagi, ternyata salah satu kewajiban saya adalah sedapat mungkin menyempatkan waktu ke tempat kerja Anda untuk ya diskusilah atau melihatlah atau membuat hubungan baik dengan perusahaan Anda. Nah, saya nggak tahu itu caranya gimana. Satu. Yang kedua, saya juga nggak tahu itu ongkosnya siapa yang nanggung. Karena begitu tempat kerja Anda kan nggak cuma di daerah Jatiwaringin kan? Iya, Pak, jauh, Pak. Nah, apalagi kalau yang seingat saya itu Silmi itu di Sumedang atau di Subang itu. Lah, sengsara lah saya kalau ke sana itu. Ya. Datangnya itu Pak. Oh. Ayu di mana lokasinya? Aku di Kranji Pak. Kalau Kranji masih masuk akal. Rumah saya di dekat Harapan Indah. Bisa tuh saya tes, Pak. Rumah sakit itu Pak, Ananda. Ananda. Oh, iya. Ananda itu lebih ke arah Harapan Indah daripada ke Kranji, toh? Iya, betul. Iya, Pak. Oh, itu bisa naik motor itu saya ke sana. Boleh, Pak.
Ya, nanti kita atur ya. Ya, kalau nanti saya tahu ada lokasinya di mana-mana, kalau pas saya sedang ke arah tersebut, ya saya samperin. Ya, Oke. kurang lebih begitu. Oke. Nah, itu adalah gambarannya tentang laporannya. Ya. Tentang fungsi saya sebagai teman diskusi Anda. Tuh. Oke. Nah, urusan kita koordinasi kelihatannya kalau hari kerja susah ya. Gimana kalau minggu sore gitu, maghrib gitu, 18.30, jam 19, jam 7 udah beres. Itu offline atau online, Pak? Kalau offline kita mesti nggak boleh malam, repot kan. Hari libur, Pak, pasti Jadi weekend. sementara Offline. selama belum dipaksa kita online aja dulu. Iya deh. Oke. Oke. Tapi kalau ada Nanti waktu kalau- Pak, boleh offline-nya Pak ya? Boleh. Offline boleh. Siap Pak, siap. Jadi kita Nah. lebih banyak mengerti Pak. Ya, karena berapa kali saya ngasih kuliah online itu nggak klik begitu loh. Ya. Karena ada aura yang nggak dapet lah. Ada Aura bahasa tubuh yang Iya tertinggal benar Pak. gitu. Aura kasih, Pak. Oh udah kasih. Oke. Bab kapan offline? Saya lebih senang kalau Anda rembukan sendiri. Kan punya WA grup kita. Tinggal halo-halo aja. Oke bro, kita mau offline kapan? Ya biasanya tidak mungkin 100% itu bisa. Nggak mungkin itu. Wong kuliah biasa aja nggak bisa 100%, apalagi cuma begini. Ya. Betul itu Pak. Oh. Ya. Nah, jadi jumlah kita berapa ya? Lupa saya. Satu gerombolan berapa ya? Ada yang ingat nggak? Satu dosen pembimbing ya, Pak. 16, Yo. Pak. 15, 16 sama Bapak. 15 ya. 15. Maka kalau kita ngomong mayoritas, kita cuma butuh 8 orang bisa. Nah, itu jalan. Ya. 50% per satu cukup. Itu aja mungkin susah loh ya. Iya. Banyak telatnya pasti, Pak. Nggak apa-apa. Jadi Kalau libur telat, nggak aja apa-apa. berarti Pak. Ya, kalau yang online-nya, kayaknya kita minggu sore aja. Ya, rata-rata kan libur ya. Rata-rata. Satu. Kemudian yang kedua, saya masih akan tetap pakai metode direkam. Siapa yang kesulitan untuk join, harapannya dia lihat rekamannya. Kurlepnya kayak gitu. Oke? Oke, Pak. Oke Pak. Sekarang Anda punya pertanyaan apa? Pak, saya mau nanya, Pak. Yuk. Saya mulu kayaknya, Pak. Nggak apa-apa. Nggak bayar ini. Mulu nih, oke mulu. Enggak sih, Pak. Jadi kan saya kan jadinya untuk magang di impor kan, Pak. Enggak jadi di tim saya sendiri, di ekspor. Oh, cakep. Terus? Nah, cuman di impor ini kan enggak dibagi beberapa bagian juga kan, Pak. Enggak impor aja gitu kan. Kayak mereka tetap bagi-bagi juga unitnya sendiri. Nah, kebetulan aku nggak bisa kan kalau harus belajar semuanya dalam 1 minggu atau 1 hari. Iya, Nah, betul. Akhirnya aku konsul sama SPV-ku di impor dan akhirnya kita ngebuat jadwal per minggu. Jadi per minggu kemarin saya belajar penerimaan dokumen, penerimaan dokumen, dan minggu ini saya handling untuk sistemnya di PIB. Oke. Nah itu kalau kayak gitu nggak apa-apa kan Pak? Jadi saya belajarnya per minggu aja gitu Pak, nggak yang langsung dalam 1 minggu saya mencelok berubah-ubah pelajaran. Tidak apa-apa. Nanti pada waktu Anda presentasi, Anda petik laporan, Anda bisa ngomong, perusahaan saya itu kayak begini.
saya difokuskan di import. Nah, import itu terdiri dari A, B, C, D, E. Anda bisa cerita sedikit di A, sedikit di B, sedikit di C. Gitu. Ya. Artinya apa? Anda kemudian tahu bisnis prosesnya. Kalau ngimpor, itu yang harus diperhatikan apa? Gitu. Apa komponen? Kita nyebutnya key sukses faktornya apa? Komponen untuk membuat berhasil itu apa? Dan kita juga belajar tentang key failure factor. Apa yang bisa membuat pekerjaan diimpor itu gagal atau terganggu. Pengetahuan tentang hal yang negatif itu tetap pengetahuan. Artinya orang nanti tahu bahwa kalau di situ gagal, maka dia tidak mengulangi kesalahan di situ. Nah, ilmu juga kan? Ya. Gitu, Kayu. Oke Pak, paham. Berarti nggak apa-apa ya kalau misalkan aku belajar setiap unitnya per minggu aja gitu. Nggak apa-apa. No problemo. Nah, jadi import apa yang Anda lakukan? Kebetulan aku kerja di kantor PPJK sih Pak. Oh, oke. Nah, ini kebetulan kantor aku kerja sama Mitsubishi. Jadi kita ngirim ekspor dan impor Mitsubishi mobil. Cakep. Ada kegiatan impor sementara nggak? Ada Pak. Ekspor Nah. sih. Aku kalau impor belum tahu deh sistemnya gimana ya. Tapi kalau ekspor aku ada sih kegiatan ekspor sementaranya. Oke. Kalau ekspor sementara kan nggak butuh jaminan ya. Iya. Nah, kalau impor sementara butuh jaminan. Oh. Jaminan atas pajak. Gini, impor sementara. Ya. Intinya adalah setiap impor itu bayar pajak. Intinya. Oh. Nah, begitu Anda sementara, harusnya Anda setor duit seharga pajak tadi. Yeah. Nanti kalau itu di ekspor, re-ekspor, duit tadi cair. Oh, kayak Dapat balik nggak? lagi. Iya, jadi kayak jaminan. Kalau ternyata Anda nggak balikin barang tadi sesuai dengan jangka waktu, ya udah lepas, duit Anda diambil sebagai bea impor, pajak impor. Dapat kan? Nah, nanti saya ajarin bahwa yang tadinya naruh duit itu bisa diganti dengan custom bond. Custom bond, Pak? Iya, bisa diganti dengan custom bond. Gitu. Nah, kalau Anda ngomong custom bond, insya Allah saya paham. Ya. Baru pertama dengar Pak custom bond ini. Ya, nanti jadi kalau Anda nanya kalau yang impor sementara, Anda bisa, saya dengar custom bond tuh gimana? Wah, orang bilang, anak ini tahu dari mana ya ada custom bond. Gitu, Kayu. Sebenarnya saya di ekspor juga pegang penagihannya sih Pak, nggak terlalu terjun ke dunia, maksudnya ke lapangannya. Jadi saya pegang penagihan untuk pembayarannya. Oke. Tapi untuk sistem ekspornya sendiri sih paham dan tahu. Tapi nggak yang beneran terjun ke situ gitu loh Pak. Jadi tetap SPV saya yang nge-handle misalkan kayak ada kesalahan di ekspor sementara gitu-gitu. Ya. Nah, tapi pada waktu ada kesalahan di ekspor sementara, tugas Anda adalah belajar apa yang dilakukan oleh SPV Anda. Iya. Nah, gitu kan? Iya, betul Pak. Sambil tetap dibuka wawasan Anda, saya nyebutnya kewaspadaan Anda untuk melihat ada nggak area of improvement. Itu penting. Apa yang meskipun kecil, Anda bisa urun saran dan itu bisa membantu efektivitas maupun efisiensi. Oke? Oke, itu yang bakal dicari ya Pak. Yes, ma'am. Saya suka iseng. Apa bedanya efisien sama efektif? Ayo, ini pertanyaan terbuka ini.
efisien, dan efektif. Ya, nanti kalau ada ujian sarjana itu ada dua. Satu ujian skripsi, yang satunya lagi adalah ujian komprehensif. Ujian komprehensif itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ngetes. Anda itu layak enggak jadi sarjana ekonomi? Maka pertanyaannya kadang liar, seperti yang saya tanyakan tadi. Oke, Anda ngomong efisien dan efektif. Sekarang bedanya apa? Ayo, ada yang punya ide? Apa bedanya? Hasil untuk dicapai. Efektif dan efisien. Itu kalimat yang kita sering dengar toh. Tapi insya Allah nggak paham. Oke. Efisien. Efisien itu lebih ke arah penggunaan sumber daya. Untuk mencapai tujuan yang sama dengan sumber daya yang lebih sedikit, itu efisien. Sumber daya apa aja? Waktu, biaya, manpower, ya. Apalagi ada listrik, macam-macam. Selama kualitas dan target tujuannya tercapai, itu efisien. Kalau efektif, gimana caranya supaya lebih mengena ke sasaran yang dituju? Artinya begini, kalau sasarannya itu oke lah secara umum, umpamanya kotak kita itu 1 meter persegi, masuk situ udah oke. Tapi yang paling penting itu cuma 10 cm persegi. Nah, semakin kita bisa mendekati 10 cm persegi, itu disebut sebagai efektif. Contoh yang paling gampang. Tindakan yang efektif tapi tidak efisien. Di rumah Anda ada nyamuk. Ya. Pakai obat nyamuk ya oke lah. Cuman berapa lama kemudian nyamuk nongol lagi. Ya. Berarti dia nggak efektif. Oke? Nah, bagaimana kalau nyamuk tadi dibom? Hilang kan nyamuknya? Tapi hilang juga orangnya, hilang juga rumahnya, hilang juga lingkungannya. Maka itu efektif, tapi tidak efisien. Kenapa? Karena kita kehilangan banyak. Yeah. Tapi tujuannya apa? Nyamuk. Amblas, nyamuknya hilang. Ya. Nah, bagaimana dengan hilang? Iya, ya hilang ya. Yang punya rumah ya bisa hilang juga. Efektif loh tapi ya. Mati semua itu, hilang itu nyamuknya. Nah, masalahnya tidak efisien karena kita kerugiannya banyak. Oke? Nah, bagaimana dengan efisien tapi tidak efektif? Ini yang paling banyak dilakukan oleh perusahaan. Contoh, perusahaan ini punya masalah pada pendapatan. Oke, kalau begitu kita potong biaya yang ada. Yang dipotong pertama tahu nggak siapa? Penjualan, marketing. Dia dapatkan efisiensi biaya. Biayanya bisa dipotong. Iya, efisien. Cuman tidak efektif. Kenapa? Nah, kalau orang marketing, orang penjualannya pada dikurangin atau dipecatin atau nggak boleh jalan ke sana sini atau bikin penawaran itu mesti banyak prosedurnya. Yang terjadi apa? Penjualannya jadi turun juga. Ya, ingat ya, itu contoh dari efisien tapi tidak efektif. Kenapa? Tujuannya nggak tercapai. Apa? Membuat untung yang besar. Dia cuma dapat biaya yang kecil, tapi untungnya nggak dapat. Ya, di titik situ dapat ya. Oke. Ada lagi yang mau cerita tentang pekerjaannya?
Silahkan. Boleh, boleh saya Pak. Boleh, silahkan. Nanya nggak bayar. Ini mau nanya Pak, ya case pekerjaan saya ini kan saya masukin daftar magangnya di perusahaan saya Pak ya. Hmm. Cuma mau nanya Pak informasinya gimana Pak? Soalnya pekerjaan saya mungkin bergerak maksudnya di bidang situ-situ mulu Pak. Maksudnya kan ini saya ditempatkan sebagai surveyor Pak ya, plus marketing lah gitu Pak ya. Hmm. Ini kan perusahaan saya multi finansia Pak ya. Oke. Nah kerjaan saya kan bolak-balik cari customer ya kan, terus survei, analis, ACC, ngerapin data, terus analisa apakah layak atau enggaknya gitu Pak. Kan tiap hari pekerjaan saya gitu-gitu mulu Pak. Gimana itu Pak solusinya Pak ya? Ya, tahu nggak? Masalahnya cuma sederhana. Anda tidak melihat pekerjaan Anda itu menarik. Contoh, begitu Anda mau marketing, mau cari klien, apa yang Anda lakukan? Nah, itu bagian dari pekerjaan. Gue mau kemana nih? Kenapa gue ke sana? Alasannya apa? Kenapa ke timur dan bukan ke barat? Alasannya apa? Oh, ternyata Anda punya pengetahuan. Kalau lagi kayak begini-begini, di barat itu nggak rame. Yang ada potensinya ada di timur. Itu pengetahuan. Nah, terus kemudian, pada waktu analisa, Anda akan lihat kan, dokumen apa aja yang dibutuhkan. Sejalan dengan ilmu Anda bisa tahu dokumen mana yang palsu. Betul Pak, betul. Yang kedua, kalau ada klien yang sebenarnya dia layak, cuman dokumennya nggak mendukung, gimana caranya? Contoh ya. Benar Pak. Saya lawyer. Lawyer itu kadang dapat klien, kadang enggak. Tapi Ya, kalau benar. cuma bayar cicilan motor, itu kuat. Loh kok bisa? Ya ada aja kadang-kadang gue ngomong itu dibayar. Dan dibayarnya kadang-kadang cuma transfer. Ya. Yang kalau dikumpulin di rekening saya, itu terakhir itu paling cuma 200.000. Cuma jalan. Tapi kalau cuma saya tambahin 1 juta bisa. Nah, itu gimana ngakalinnya? Anda tahu. Anda pengalaman di situ. Siap Pak. Ya maksud saya nggak apa-apa kan Pak. Maksudnya aktivitas seperti itu yang saya lampirkan di laporan magang saya gitu Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tinggal Anda Tapi tambahin. fotonya justifikasinya mungkin berbeda-beda. Ada yang sama customer, ada yang ngerapiin data, lagi analis gitu loh Pak. Ya nggak apa-apa. Artinya terlihat bahwa ruang lingkup Anda itu memang nggak cuma di satu kotak. Nah, oh itu malah menarik. Saya senang itu. Nanti Anda tuh bisa bercerita. Ngadepin customer, Anda bisa tentukan orang ini jujur, orang ini bohong. Ya benar Pak. Memang ke situ memang terarah analis gitu loh. Nah, itu kan nggak ada di kuliah, Bang. Coba mata kuliah apa yang ngajarin kayak gitu? Siap, siap Pak. Nah, Anda punya ilmu itu, Bang. Nanti pada waktu laporan atau presentasi, Anda bisa cerita. Nih ya, cara, tanda-tanda untuk menentukan orang itu bohong atau enggak. Itu begini, 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 begini. Lu Anda tahu, lah saya kan kerjanya itu. Iya benar Pak. Hari-hari memang itu kan. Nah, iya. Artinya jangan lupa loh, Anda expert gitu. Tanpa Anda sadari. Siap Pak. Jadi pekerjaan Anda itu bukan ecek-ecek. Pekerjaan Anda penting. Kenapa? Anda berinteraksi dengan manusia. Benar Pak. Memahami manusia itu lebih sulit daripada memahami sistem. Benar sekali Pak. Nah, udah tahu. Kelihatan di awal manusia manis kayak bertanggung jawab, tapi di akhir. Iya, itu. Ya, termasuk juga nanti kalau ada waktu saya akan tanya kalau ngadepin kredit macet, gimana caranya? Saya nggak ngetes loh, saya tanya beneran. Karena seringkali saya punya masalah di situ.
jual gampang bro, begitu nagih itu sakit jiwa. Nah, begitu Nah, lagi susahnya. Ngejual nah, gampang, benar-benar. nah, jam terbang Anda lebih dari cukup. Di titik tersebut, saya yang belajar ke Anda. Siap. Ya, asik kan? Gitulah. Anda itu istimewa kok. Cuma Iya, makanya itu kadang-kadang yang saya herankan. Soalnya bolak-balik pekerjaan saya di situ aja analisnya gitu. Alur ceritanya di situ aja gitu loh, Pak. iya kelihatannya di situ aja. Tapi ilmu Anda nambah terus. Iya, Kenapa? benar. Karena yang Anda hadapi adalah manusia yang berbeda. Manusia. Manusia dan berbeda. Tiap manusia itu nggak ada yang sama loh. Benar, Pak, benar. Mirip, iya. Sama nggak? Ya. Benar, Pak, benar. Nah, itu nanti satu waktu kalau Anda sudah semakin matang, saya bisa ajak Anda ke satu meeting, udah Anda cuma diem aja, saya ngomong, dia ngomong, terakhir saya bisa nanya, orang itu bisa dipercaya nggak? Anda bisa kasih judgement. Betul sekali, Pak. Benar. Nah, oke toh? Oke, Pak. Siap. Ada lagi yang mau sharing? Makasih, Pak ya. Sama Ya, Bapak mau Oke. nanya dong. boleh. Nah, itu kan Bapak di grup kan tentang laporan tuh penerimaan dokumen dari importir 15 menit, pengecek kelengkapan 45 menit, sedangkan saya itu udah langsung dikasih gitu aja sama atasan saya. Soalnya kan jarak tempat saya magang itu jauh, Pak. Saya di Sukabumi, atasan saya itu ada ngehandle yang di Bandung, Pak. Nggak apa-apa. Supaya memudahkan, Anda bikin notes saja. Ya, catatan kecil. Oke, gue terima dokumen. Pakai pensil, pakai bolpen, di kertas saja dulu. Kenapa? Kalau Anda mesti buka komputer, kelamaan. Tulis saja dikit. Nah, nulis itu kan nggak sampai 1 menit kan? Nah, akhir hari baru itu dirapiin. Sambil kira-kira berapa menit ya? Nah, bisa berkira-kira sih. Ingat ya. Kalau misalkan saya tulisannya sekalian di laporan magangnya nggak apa-apa, Pak? Nggak Dia apa-apa. link aktivitinya. Nggak apa-apa. Kalau Anda selalu di depan komputer, nggak apa-apa. Lebih enak malah. Jadi Anda nggak nyalin lagi, toh? Iya. Tuh. Soalnya kerjaan saya gitu-gitu aja sih, Pak. Bener kata yang tadi siapa? Libet gitu. Iya, Kerjaannya betul. cuma terima berkas doang, ngecek. Kalau misalkan nggak sesuai dengan laporan yang di bank sama di perusahaan, konfirmasi ke atasan, dari atasan langsung konfirmasinya ke bank. Bukan saya yang konfirmasi ke bank. Nomor 1, Anda tahu alur prosesnya. Ya, bahwa perlu dilakukan pengecekan antara kertas sama bank. Setelah itu, kalau ada perbedaan, maka konfirmasi atau rekonsiliasi. Dapat kan? Ya. Nah, yang kedua, Anda akan tahu yang disebut nggak sesuai itu yang mana saja. Oke, Pak. Sehingga begitu Anda lihat satu tumpukan dokumen, kalau Anda terlatih, maka cukup seret. Yang paling penting di titik yang mana? Itu dulu. Kalau itu nggak benar, maka mundur ke belakang. Bisa begitu. Nah, itu terjadi dari kalau tiap hari melakukan seperti itu. Maka Anda sudah terlatih. Bukan dari A sampai Z satu-satu. Jangan-jangan dilihat dulu. G-nya kayak gimana? Kalau G beres, maka ke belakangnya beres, depannya beres. Kalau G-nya ada masalah, maka yang harus dilihat adalah mana dulu. 1, 2, dan sebagainya. Itu ilmu loh. Ilmu yang didapat dari apa? Pengalaman. Jam terbang. Gitu. Ini contoh. Saya review kontrak. Tebel. Kontrak paling goblok itu kan sekitar 20 halaman buat saya. Tapi begitu kontraknya sama oil and gas, itu bisa 100-120 halaman.
Kalau dibaca satu-satu, IQ saya turun 40. Jadi caranya apa? Saya cuma butuh beberapa titik. Nilainya oke. Waktunya oke. Termin pembayaran oke. Terus kemudian yang paling suka gawat apa aja? Nah, saya punya checklistnya. Jadi enggak perlu semua dibaca. Nah, itu taunya dari mana? Pengalaman. Dapat nggak? Dapat, Pak. Kan? Kelihatan kan? Kalau kita ini kan tadi kan kita cuma ngomong 30 menit. Baru begitu sudah ngalir, susah lo berhentinya. Gitu kan? Ya, jadi Iya, Pak. enggak ada salahnya Anda siapkan. Sebelum minggu depan kita Zoom lagi. Ini gue mau nanya apa aja nih. Nah, begitu ketemu, sifat pertanyaannya itu saya enggak gurui. Dan teman-teman lain bisa juga memberi masukan. Sifatnya adalah diskusi. Sampai di sini bisa diterima? Bisa, Pak. Nah, oke. Nah, maka untuk selanjutnya pertanyaannya tolong dimasukkan ke WA group. Kenapa? Supaya kalau saya upamanya ngomong sama Mbak Ayu, itu yang lainnya bisa ngelihat dimensinya kayak gimana. Kira-kira di tempat saya itu ada kemiripan nggak? Jadi sekali jawab atau sekali pertanyaan, yang lain bisa nimbrung. Oh iya, kalau di tempat saya masalahnya kurang lebih kayak begitu. Nah, maka bisa dijawab secara lebih komprehensif. Artinya, yang dapat ilmu bukan yang nanya saja. Yang dengar juga bisa dapat. Yang ngajarin bukan cuma saya. Teman-teman Anda bisa jadi lebih berpengalaman dibanding saya. Oke? Berarti ada pertanyaan kan itu ditanyakan di grup, Pak. Terus untuk yang kita nge-share laporannya itu tetap japri ke Pasintot Japri aja lah. Japri aja tetap lah. japri? Japri. Atau saya tanya ke Anda, mau japri aja atau mau share? Japri aja Japri, sih, Pak. Pak. Japri aja deh. Japri aja. Soalnya kalau share, saya suka bersihin ini. Suka bersihin chat. Begitu dibersihin, laporannya mana? Kayak anak muda sih, Pak, bersihin chat. Gile lu. Grup saya itu ada 46. Kalau nggak dibersihin, waduh, 3 hari lemot jaya udah. Jebol lah handphonenya, Pak, jebol. batu akik, Pak. Iya, itu. Oke? Batu akik, Pak. Ya. Ya. Manfaatkan WA grup kita. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Ya, ini nanti Siap, butuh Pak. Baik, proses Pak. lah. Karena setelah di-record, saya mesti convert. Nanti saya uploadnya di YouTube aja, biar gampang Anda nanti lihatnya. Waktu bisa gampang. Ya, tapi nggak bisa hari ini, malam inilah. Paling-paling ya besok lah. Oke? Oke, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Saya mohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang saya timbulkan. Moga-moga kita ketemu lagi. Ya? Amin. Ya, Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.